DPC PKS Medan Maimun sedang mengadakan penyemprotan disinfektan dan pembagian hand sanitizer kepada warga dan rumah ibadah di lingkungan Medan Maimun. Hal ini kita lakukan sebagai partisipasi kita untuk bersama pemerintah mencegah penyebaran virus COVID-19 atau Corona. Mudah-mudahan dengan kita saling bersinergi, saling bersama untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan, kita mampu dan bisa melewati masa-masa darurat virus corona ini. Dari Medan Maimun, kami DPC PKS Medan Maimun ucapkan semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita melakukan kunjungan ke sini untuk melihat langsung di lapangan bagaimana kondisi masyarakat kita yang terkena musibah banjir bandang. Dan yang saya inginkan, saya mau melihat kader-kader PKS sejauh mana dia berbuat untuk rakyat. Alhamdulillah saya bangga dan saya senang, apalagi juga ketua fraksi, Kawilda, DPW dan seluruh jajarannya, bahkan kader sampai hari ke-13 pun masih tetap berbuat untuk masyarakat, membersihkan, menyiapkan makanan, membantu mereka. Ini merupakan satu kebanggaan yang kita, insya Allah kita akan terus pertahankan. Dan insya Allah yang namanya berkhidmat untuk rakyat bukan tagline, tapi dan bukan retorika. Di lapangan kita menyaksikan itu semua. Mudah-mudahan di tempat-tempat yang lain pun kita akan melihat kader-kader kita melakukan hal yang demikian. Dan dengan ini kita bermohon pada Allah, insya Allah PKS akan semakin ada di hati rakyat dan akan semakin bertambah ke depan jumlahnya, dan insya Allah mampu pada barisan partai-partai yang besar di negeri ini, insya Allah. Ya, jadi untuk hal-hal yang memang tugas pemerintah kita akan memperjuangkan. Tadi saya sudah perintahkan fraksi Akan mengawal sesuai dengan levelnya. Ya, dan sesuai dengan level pusat, provinsi maupun daerah, mengawal dan mempercepat ya proses apa yang merupakan kewajiban pemerintah pusat maupun daerah. Saya kira ini positif, diskusi yang sangat bagus dan perlu dikembangkan untuk membangun orientasi fikih wasati di dalam berdakwah. Dan karena memang bangsa kita ini dengan beragam budaya, beragam suku, ini memang memerlukan sikap yang moderat. Dan cara wasati, manhaj wasati ini memang terbukti ampuh di dalam mengajak masyarakat kembali ke dalam ajaran Islam, agar masuk Islam seperti yang dijalankan oleh para pendahulu kita dulu. Saya kira itu. Ini perlu dikembangkan diskusi seperti ini. Kemudian untuk PKS sendiri dari Pak Kiai, bagaimana harapan untuk PKS dari Pak Kiai? Saya kira PKS ke depan jadi perlu juga semakin mendekat kepada para kiai, para ulama, agar membaur, agar menyatu dengan mereka, agar sehati, satu langkah, satu hati, satu gerakan dengan dakwah yang dijalankan oleh para kiai. Untuk kader PKS sendiri yang warga NU, bagaimana himbauan Pak Kiai? Ya, kader PKS yang warga NU harus teguh ke NU-annya.
seperti NU yang dibangun oleh para muassis NU. Saya kira seperti itu. Jadi ini sangat penting lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, hari ini Senin 5 Agustus 2019, DPP PKS menyelenggarakan pembekalan nasional untuk para calon anggota DPR RI dan DPRD Provinsi terpilih dari PKS di seluruh Indonesia. Diselenggarakan di Hotel Mercure Jakarta, direncanakan akan berlangsung selama 3 hari hingga Rabu mendatang. Acara ini akan dibuka langsung oleh pimpinan tertinggi PKS, Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri. Nanti juga akan hadir Presiden PKS Bapak Muhammad Sohibul Iman dan para jajaran pimpinan DPP PKS. Acara hari ini dihadiri oleh seluruh calon anggota DPR RI dan DPRD Provinsi terpilih dari seluruh Indonesia, juga para pimpinan-pimpinan struktur tingkat wilayah dari seluruh Indonesia, yang rencananya akan diberikan pembekalan selama 3 hari ke depan oleh beberapa pihak. Di antaranya ada dari Kepolisian Republik Indonesia, dari TNI, juga dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama 3 hari mereka akan diberi informasi tentang bagaimana melakukan fungsi-fungsi kerja kelegislasian di DPR, baik itu tingkat pusat maupun tingkat provinsi nantinya setelah mereka bertugas. Dari gedung Hotel Mercure Batavia Jakarta, PKS TV melaporkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Mudah-mudahan kehadiran kita di Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat kecintaan kita kepada baginda Rasul semakin bertambah. Cintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada umat. Yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Apa saja yang bisa kita lakukan? Waf'alul khair, buatlah kebaikan. Sehingga satu ungkapan adalah satu ungkapan yang sangat indah. Kita sering berjabatan dengan seseorang. Tangan kita yang mengangkat seseorang lagi terluka, lagi terjatuh, lagi sulit ini tangan mengangkat, jauh lebih bagus daripada 1000 tangan menjabat kita.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Seluruh keluarga besar kader PKS dan para simpatisan dimanapun Anda berada, para pemirsa PKS TV, syukur alhamdulillah pada hari ini, hari penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan pada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya. Bil khusus nikmat al-iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat ukhuwah wal mahabbah di antara kita keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Teriring salawat dan salam kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, dan teriring pula doa untuk kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa PKS TV di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan acara hari ini, alhamdulillah. Hari ini keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera menyelenggarakan kegiatan silaturahim halal bihalal setelah kita berpuasa selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Karenanya izinkan kami menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu minal aidin al-faizin al-maqbulin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kegiatan halal bihalal hari ini diselenggarakan di sekretariat, di gedung sekretariat DPP PKS di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dihadiri oleh para pimpinan partai dan segenap jajaran pengurus DPP PKS, dan juga disaksikan oleh ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera beserta para simpatisan, baik melalui PKS TV, juga melalui yang ditayangkan di YouTube dan juga di Facebook, melalui TV streaming, dan mudah-mudahan acara ini benar-benar mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali karenanya untuk mendapatkan keberkahan ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa PKS TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di ruang ini para pimpinan partai, di antaranya adalah Ketua Majelis Syura Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, juga Presiden Partai Al-Ustaz Dr. Muhammad Sohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Pusat Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Surahman Hidayat, kemudian juga Ketua MPP, para pimpinan di bidang dan badan di DPP, dan juga segenap kader yang telah hadir bersama kita pada sore hari yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Juga segenap 34 DPTW di seluruh Indonesia hadir bersama-sama kita menyaksikan melalui Zoom yang juga diselenggarakan secara terbatas. Nanti insya Allah kita akan juga menyapa rekan-rekan kita dari Sabang sampai Merauke di 34 wilayah provinsi se-Indonesia. Baik kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka acara kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Dan pada hari ini kita akan dengarkan pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Ahmad Saikho. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita simak, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang begitu menyentuh hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik inayah hidayah kepada kita dengan sering-sering berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa PKS TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan dengan hati yang khusyuk munajat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Ustaz Al-Fadil Dr. Ahmad Heriawan. Kepada beliau falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Syura, Presiden PKS dan seluruh hadirin yang Allah muliakan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa nas'aluka hubba nabiyyika wa nas'aluka hubba amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Allahumma sarrif 'anna al-waba wal bala wal fitana ma dhahara minha wa ma batan ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu. Karena rahmat-Mu dan ridho-Mu, maka kami dapat secara virtual hadir dalam rangka melangsungkan halal bihalal Partai Keadilan Sejahtera. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul merayakan kemenangan setelah menjalani madrasah Ramadan yang Kau hadirkan bagi hamba-hamba-Mu yang beriman. Semoga seluruh ibadah yang kami jalankan, baik puasa, tadarus, tarawih, qiyamul lail, zakat, infak dan sedekah, semuanya menjadi wasilah bagi kami untuk meraih gelar takwa daripada-Mu. Kami berharap Ramadan yang baru saja berlalu menjadi bekal bagi kami menghadapi kehidupan di masa mendatang. Kami menyadari bahwa tantangan kehidupan semakin berat, karena pada hakikatnya hidup adalah ujian. Sebagaimana firman-Mu, Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah, saat ini kami menyadari bahwa kami sedang dihadapkan dengan sebuah ujian, yakni pandemi yang mendera seluruh bangsa di dunia. Bagi negeri kami Indonesia, pandemi ini adalah sebuah ujian kebangsaan yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Jika kami mampu menangani pandemi ini, insya Allah bangsa ini akan semakin kokoh dan semakin kuat. Oleh karenanya, kami bermunajat kepadamu, lindungi kami, keluarga kami, bangsa dari wabah, bangsa kami dari wabah, bencana dan malapetaka, serta fitnah
baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Berikanlah kami petunjuk untuk saling menjaga satu sama lain di tengah krisis ini, agar tidak semakin banyak korban yang berjatuhan. Bimbinglah kami meski berada pada situasi pandemi yang penuh keprihatinan dan keterbatasan ini, mampu melanjutkan kehidupan dan penghambaan kepadamu. Berikanlah pemimpin-pemimpin kami petunjuk untuk menangani pandemi ini. Bimbinglah mereka untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada penyelamatan nyawa dan kemanusiaan, bukannya kebijakan yang membingungkan masyarakat negeri kami. Ya Allah, Zat yang Maha Besar, berilah kemampuan bagi partai kami, Partai Keadilan Sejahtera, untuk terus berkhidmat dan melayani umat, terutama bagi mereka yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Tanamkan keikhlasan dalam hati kami untuk terus mengabdi, melayani, dan memperjuangkan kemaslahatan umat dan rakyat. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Afu, bimbinglah kami agar bukan hanya pandai mensyukuri nikmat-Mu, tapi juga pandai bersabar terhadap cobaan-Mu. Bukan hanya mampu bersikap ikhlas, tetapi juga mampu bersikap istiqamah. Bukan hanya bisa bersikap kritis, tapi juga bersikap santun. Bukan hanya berani melakukan kebenaran, tapi juga takut melakukan pelanggaran. Bukan hanya pandai melihat kelemahan orang lain, tapi juga pandai melihat kelemahan diri sendiri. Bukan hanya mampu berbicara, tapi juga mampu berbuat banyak untuk umat dan bangsa ini. Wahai Zat yang Maha Perkasa, saat ini kami mengetuk pintu rahmat-Mu. Ujian dan tantangan yang Kau pergilirkan, semoga membuat partai kami, PKS ini, semakin kuat dan matang. Bantu kami dan seluruh keluarga besar PKS menjadi komponen yang merekatkan, komponen yang mersatukan, yang mempersatukan, dan komponen yang menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami kecil di hadapan-Mu, kami hina, kami rendah, dan berhajat kepadamu. Namun kami memohon kasih sayang-Mu agar partai kami menjadi gerbong sekaligus lokomotif bagi kemajuan peradaban di tanah air ini, yang mengedepankan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan yang mengayomi dan melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah tanah air kami. Ya Allah yang mujibas sailin, teguhkanlah kami dalam iman dan takwa kepadamu, satukan hati kami, fikiran kami, gerak langkah kami untuk meraih kemenangan dan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Dzal Jalil wa Ikram, kabulkanlah permintaan-permintaan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, keluarga besar PKS, para kader, para simpatisan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang suasana kita pada beberapa bulan ini ditandai dengan suasana pandemi COVID-19, sebuah ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara keluarga besar kita, saudara-saudara kita kemudian mengalami sakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Sebagian dari anak-anak bangsa ini kemudian sampai pada ajalnya, wafat, meninggal dunia. Sebagiannya kemudian perlu mendapatkan perawatan dan alhamdulillah mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terus dan terus mendoakan siapapun di antara saudara-saudara kita, keluarga besar bangsa Indonesia yang sedang terpapar, terinfeksi oleh virus ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, kesehatan, diangkat penyakit dan diangkat pandemi ini, dan kemudian Allah ganti dengan suasana yang baik, dengan suasana yang penuh dengan kesehatan, keselamatan, keberkahan bagi bangsa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan masuk kepada sambutan-sambutan, dan sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Halal Bihalal
Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Ali Ahmadi. Kepada beliau, tafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami taati, Ketua Majelis Syura PKS Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, yang kami muliakan Presiden Partai Keadilan Ustadz Haji Muhammad Shahibul Iman PhD, yang kami muliakan Ketua Dewan Syariah Pusat, beliau Dr. Ki Haji Surahman Hidayat, yang kami muliakan Ketua MPP, beliau Ustadz Insinyur Suharna Surya Pranata, dan yang kami muliakan tentu Pak Sekjen Ustadz Mustafa Kamal, Pak Bendahara, dan seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Bidang dan Badan yang berbahagia semuanya, seluruh ketua wilayah se-Indonesia yang kami muliakan, DPTW, DPTD, dan DPC sampai DPRA semuanya, dan seluruh kader simpatisan masyarakat Partai Keadilan Sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali mari bersama-sama menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini masyarakat keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera berhasil melaksanakan halal bihalal yang sedang berlangsung pada saat ini, yaitu hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah. Kami mengajak semuanya dan memimpin dari sini mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, taqabbal salihati a'malina, kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah 2020. Mohon maaf lahir dan batin. Sugeng Riyadi dalam bahasa Jawa, ngaturaken sedaya luput kita semuanya dan mohon maaf. Ya. Saudaraku semuanya, masyarakat Partai Keadilan Sejahtera dimanapun berada dan sedang menonton dan menyaksikan halal bihalal, bahwa halal bihalal saat ini ditekankan dilaksanakan standar COVID-19, bahwa kita melaksanakan standar COVID, dan yang ada di sini insya Allah ditata dengan begitu rapi. Saudaraku, masyarakat Partai Keadilan Sejahtera merupakan rangkaian dari Ansyithah Ramadan, yaitu kegiatan Ramadan. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami menyampaikan kepada para pimpinan kita dan kepada para khalayak masyarakat Partai Keadilan Sejahtera bahwa Ansyithah Ramadan didesain dengan sedemikian rupa karena memang kita sudah tahu bahwa ada pandemi dan ada wabah COVID-19. Maka alhamdulillahirabbil alamin, desain Ansyithah Ramadan dititik beratkan tentu dengan penguatan pribadi, penguatan keluarga, penguatan kemasyarakatan, kelembagaan kita, dan sebagaimana tentu
kalaulah dilakukan secara normal bila tidak ada pandemi atau tidak ada udzur syar'i. Saudaraku masyarakat Partai Keadilan Sejahtera, walhamdulillahirabbil alamin, ansyitoh atau kegiatan Ramadan itu meliputi kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan yang sifatnya fikri, pemikiran, pemahaman, jasmani, kekeluargaan, dan juga kerumunan atau kebersamaan. Dan titik beratnya ketika kegiatan itu bersifat jadi sendiri atau keluarga, maka alhamdulillahirabbil alamin secara personal para kader simpatisan Partai Keadilan seluruh Indonesia walhamdulillahirabbil alamin melaksanakan itu, dan juga di dalam keluarga melaksanakan itu ada sifatnya adalah tilawah keluarga, doa keluarga, bersama keluarga, ada ibadah tarawih secara di keluarga, dan walhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian ketika yang bersifat berkerumun atau membutuhkan jumlah orang dan tempat, maka dilaksanakan secara standar Covid. Walhamdulillah dari kami panitia Ansyitoh Ramadan atas bimbingan para qiyadah kita disiplin dan selalu menekankan jadi tata cara social distancing, dan kemudian melaksanakan aturan-aturan pemerintah kita, dan terus dipantau itu walhamdulillahirabbil alamin sampai saat ini. Maka kemudian halal bihalal masih berjalan seperti itu, dan bisa dilihat yang kelihatan cuma seorang yang sedang berbicara ini saja. Walhamdulillahirabbil alamin, ini adalah kedisiplinan kita. Saudaraku masyarakat PKS di seluruh Indonesia yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi ini dengan Ramadan dan sampai sekarang ini memberikan hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Di antaranya tentu adalah kedisiplinan, kebersihan, dan bagi kami tentu di antaranya ada yang belum terbiasa untuk bermain medsos secara lincah. Tapi selama Ramadan kemudian sampai sekarang ini menjadi lincah untuk main medsos, Zoom, streaming, dan seterusnya. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Ada tausiah, nasihat sebelum sahur. Menjelang sahur ada juga artinya. Lalu kemudian setelah subuh, TV PKS kita walhamdulillahirabbil alamin sesuai dengan laporan dan catatan yang ada, hampir setiap waktu kemudian ada tausiah dan nasihat, dan itu diikuti oleh masyarakat PKS dimanapun berada walhamdulillahirabbil alamin. Pendidikan dan hikmah yang lainnya ada, jadi beberapa catatan yang disampaikan oleh para kader. Ada dari Banten, ada beberapa. Baru kali ini saya merasakan Ramadan luar biasa bersama keluarga. Ada yang mengkhatamkan sekian kali dan seterusnya. Masya Allah, itu yang bisa kami laporkan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan Ramadan dan hikmah ini akan bisa dilanjutkan. Tentu memohon kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini cepat hilang dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kata, sesuai dengan jadwal, mohon arahan dan sambutan dari Pak Presiden dan Pak Ketua Majelis Syuro insyaallah. Lebih kurangnya keseluruhan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ketua Panitia pelaksana kegiatan program Ramadan tahun 1441 Hijriah yang juga menjadi Ketua Panitia pada hari ini, halal bihalal keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada acara berikutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra fa idza faragta fansab. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan DPTP yang lain yang tidak saya sebut satu persatu, dan juga para pimpinan di DPP, MPP, dan DSP yang juga tidak saya sebutkan satu persatu. Juga kepada seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang pada hari ini mengikuti halal bihalal di tempat masing-masing yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita mengadakan halal bihalal secara virtual. Untuk itu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Saya menyampaikan permohonan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, di mana dalam tahun-tahun di mana saya dan pimpinan lain mendapatkan amanah untuk memimpin PKS ini, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dan masih jauh dari kesempurnaan. Kita berbahagia bisa melaksanakan halal bihalal walaupun dalam kondisi COVID, karena PKS terbiasa dengan teknologi sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang berupa ansitoh Ramadan. Tapi tentu dalam kondisi seperti ini halal bihalal hari ini tidak sama, ya tidak seafdol kalau kita berjumpa langsung. Kenapa demikian? Karena kalau berjumpa langsung kita bisa bermusafahah, kita bisa melepas rindu, tetapi insya Allah walaupun hari ini tidak bisa musafahah, ya kita semuanya tetap merapatkan barisan dan kita mengkonsolidasikan diri kita semuanya. Dan yang kedua juga dalam halal bihalal kali ini ada beberapa saudara-saudara kita yang selama Ramadan kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah senior kita, guru kita, Ustadz Mutamimul Ula. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kehilafannya dan diberikannya Jannatun Naim. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai dan saya banggakan, bagi kita perayaan atau halal bihalal ini merupakan perayaan kita terhadap kembalinya kita kepada fitrah. Allah telah memberikan waktu, kesempatan untuk kita semuanya menempa diri agar kita bisa kembali kepada fitrah penciptaan kita melalui ibadah selama bulan Ramadan. Alhamdulillah walaupun dalam kondisi COVID kita semuanya bisa melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Dan oleh sebab itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menerima seluruh amal ibadah kita dan mengembalikan kita kepada fitrah penciptaan kita sebagaimana yang saya bacakan pada surat Ar-Rum ayat 30 tadi. Hakikat fitrah kita adalah al-Islam itu sendiri. Islam dan manusia itu pada hakikatnya memiliki cetakan yang sama. Karena itu Islam dan kita manusia itu ibarat mur dan baut. Kita akan selalu cocok selama kita berada di dalam kemanusiaan kita yang paripurna.
Nah, Lebaran ini saya kira ini adalah momentum kembalinya kita kepada fitrah tersebut, yang kalau dalam bahasa orang mesin, Ramadan itu adalah saat kita turun mesin atau overhaul. Mesin kalau sudah overhaul itu kembali kepada tenaga aslinya, kepada sifat aslinya, sesuai dengan keluar waktu dari pabrik. Nah, demikian juga kita mudah-mudahan dengan Ramadan berupa overhaul tadi, kita kembali kepada tenaga keimanan, tenaga kebajikan yang sama dengan saat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bekal yang luar biasa, penting buat kita semuanya, terutama kita di akhir atau di masa sisa tahun ini kita punya agenda yang cukup berat. Nanti akan saya jelaskan ada 4 agenda yang akan kita hadapi sampai dengan akhir tahun ini. Sebelum itu saya ingin menyampaikan jazakumullah khairan katsira pada antum semuanya, para keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, baik itu para anggota, simpatisan, maupun siapa saja yang berkontribusi bersama-sama PKS ikut memerangi COVID-19. Laporan sudah bertebaran viral bahwa antum semuanya seluruh Indonesia sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Mungkin secara uang ya bagi kita 90 miliar besar, tetapi tentu dari sisi kebutuhan seluruhnya itu tidak terlalu besar. Nah, kita tidak melihat dari besar kecilnya uang itu, tetapi yang saya apresiasi dari antum semuanya itu karena pertama, antum sendiri menjadi bagian dari yang terkena COVID itu sendiri. Terkena COVID tetapi antum masih bisa menyempatkan diri untuk membantu ya saudara-saudara kita sebangsa setanah air untuk ya meringankan mereka terhadap dampak-dampak COVID-19 ini. Karena saya juga tahu dari data bahwa kader PKS ini ya secara ekonomi itu bukan kelompok kelas menengah ke atas, tapi kelas menengah bawah. Terkena COVID, kelas menengah bawah, tapi antum bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Ini sangat membanggakan Qiyadah. Ustadz Salim saya yakin sangat bangga kepada antum semuanya. Saya juga sangat bangga kepada antum semuanya. Karena antum sendiri terkena COVID dan antum bukanlah kelas menengah atas dari sisi ekonomi. Dan yang kedua yang juga saya apresiasi dari sumbangan yang antum berikan ini, aktivitas antum meringankan masyarakat, betapa kreatifnya antum semua di dalam melakukan atau membuat program-program kegiatan membantu masyarakat. Baik itu saat antum melakukan penyemprotan disinfektan, begitu beragam ya, kostum maupun juga peralatan-peralatan yang antum pakai, dan itu semuanya merupakan kreativitas antum. Bahkan ketika menyalurkan bantuan sembako ya, di mana kita sudah terkena larangan PSBB, tidak bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat yang akan kita bantu. Pak Jokowi saja itu untuk menyampaikan itu sampai beliau sebetulnya melanggar aturan PSBB yang beliau bikin sendiri. Tapi antum ternyata kreatif membuat serangkaian gantungan-gantungan sembako, kemudian sembako disimpan di situ dan kemudian dituliskan siapa yang mau tinggal ngambil. Ini sebuah kreativitas yang sangat luar biasa. Jadi bantuan sampai kepada yang akan kita bantu, tetapi antum tetap mentaati PSBB dan kita terhindar dari penularan. Ini dua hal ini benar-benar sangat membanggakan ya. Insya Allah seluruh Qiyadah di DPTP sangat bangga kepada antum semuanya. Nah, kembali kepada modal overhaul tadi, kita punya modal yang luar biasa. Ke depan ada 4 agenda penting yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan dengan modal overhaul tadi kita bisa menangani ini dengan sebaik-baiknya. Tentu yang pertama adalah terkait dengan COVID-19 itu sendiri. Data-data menunjukkan bahwa COVID-19 di negeri kita secara khusus dan di dunia secara umum itu tidak akan
berhenti dalam waktu dekat ini. Ini akan sangat panjang. Oleh sebab itu mudah-mudahan energi keimanan antum, energi pikiran antum, energi berbuat baik amar ma'ruf antum, dan juga energi dakwah antum bisa antum terus pertahankan dan antum gunakan untuk terus membantu masyarakat, meringankan mereka menghadapi COVID-19 ini. Mungkin waktunya yang paling parah mungkin di tahun ini, tetapi pengalaman dari wabah-wabah yang 100 tahunan biasanya tidak hanya satu gelombang. Tahun 1918 sampai 1920 saja itu ada 3 gelombang. Karena itu ya kita tidak menginginkan ada gelombang kedua dan ketiga, tetapi kalaulah itu ada, maka saya minta energi halal bihalal, energi Ramadan ini antum gunakan untuk terus membantu masyarakat. Yang kedua, agenda berat kita ke depan adalah agenda pilkada di 270 kabupaten, kota, dan provinsi. Sebagaimana saya sampaikan pada antum semuanya, di pilkada serentak kali ini kita menargetkan kemenangan 60% ke atas. Ya, saya berharap target ini bisa kita capai, bisa lebih baik daripada pilkada-pilkada yang lain. Beberapa daerah insya Allah sudah menyampaikan kepada saya, mereka ada yang siap 70%, ya, ada yang siap 80%. Mudah-mudahan target-target ini bisa kita capai karena kita masih hangat punya energi Ramadan, energi halal bihalal ini. Kemudian yang ketiga, agenda kita adalah terkait dengan agenda-agenda legislasi di DPR RI. Saya perlu sampaikan kepada antum, ya, ada sekitar 3 undang-undang, rancangan undang-undang yang sedang kita hadapi. Yaitu pertama adalah Omnibus Law, yaitu perundang-undangan yang menyatukan kurang lebih 60 perundang-undangan yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Perlu saya sampaikan pada antum semuanya agar antum paham. PKS di saat OBL ini digulirkan, sikap PKS adalah PKS tidak menginginkan OBL dibahas di masa COVID-19 ini. Dan itu terus kita gaungkan dan kita perjuangkan. Tetapi karena yang sama sikap dengan PKS itu hanya sedikit partai, kalau tidak salah hanya ada 1 partai yang lain, maka undang-undang Omnibus Law ini tetap dibahas oleh DPR. Jadi PKS harus memiliki sikap ketika undang-undang ini tetap dibahas, padahal kita tahu Omnibus Law ini adalah merupakan undang-undang yang sangat penting, yang mana banyak aspirasi masyarakat yang harus kita perjuangkan. Maka PKS akhirnya dasarnya keputusan DPTP kita ikut di dalam pembahasan Omnibus Law ini. Kita ingin terus memasukkan maslahat-maslahat yang baik buat masyarakat, dan insya Allah banyak usulan-usulan kita dan juga partai-partai lain yang sangat baik buat masyarakat itu anti masuk di dalam undang-undang Omnibus Law ini. Adapun sikap akhir dari PKS tentang undang-undang ini itu nanti akan ditentukan saat pembahasannya sudah hampir selesai. Jadi kita nanti akan menimbang dengan kaidah usul fikih sudah barang tentu, walaupun mungkin banyak hal-hal positif yang masuk dalam undang-undang ini, tetapi kalau hal-hal yang kita anggap tidak baik buat masyarakat itu lebih besar, maka kita akan menimbangnya berdasarkan kaidah usul fikih akhafu darurain. Ya, jadi kita akan melihat timbangannya ini. Kalau ternyata maslahatnya lebih besar di undang-undang ini ketika pembahasan akhir, mungkin DPTP akan menyetujui pengesahannya. Tetapi kalau ternyata madorotnya jauh lebih besar,
bisa jadi DPTP tidak mau mengesahkan undang-undang tersebut. Tetapi kita harus terus berjuang dari sekarang agar maslahat bisa masuk di dalam undang-undang ini. Saya kira itu posisi politik PKS di dalam Omnibus Law tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. PKS kemarin saat penetapan RUU ini menjadi inisiatif DPR, PKS menolak rancangan undang-undang ini. Kenapa? Ini bukan karena PKS tidak setuju dengan Pancasila. Salah besar kalau ada yang mempersepsi begitu. PKS sejak awal welcome, sangat menerima, dan kita betul-betul antusias ketika ada satu fraksi menggulirkan rancangan undang-undang ini. Karena PKS pun ingin menguatkan posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tetapi begitu kita pelajari dan kita bahas rancangan undang-undang ini, ternyata undang-undang ini tidak mau memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, yaitu berupa pelarangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, dan juga pembubaran PKI. PKS menjadi bertanya, kalau tujuan HIP ini adalah untuk menguatkan Pancasila, kenapa TAP MPRS yang jelas itu menguatkan posisi Pancasila, kok tidak dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang ini? Mereka beralasan bahwa hal itu sudah dapat difahami. Tidak dicantumkan pun tidak apa-apa, sudah difahami bahwa itu dilarang katanya. Tapi kita kan bisa bertanya, kalau sesuatu itu jika tidak ditulis menimbulkan multitafsir, tentu yang lebih baik itu ditulis. Apalagi yang ditulis itu tidak merugikan siapapun. Nah, kami merasa curiga, jangan-jangan kalau itu ditulis ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Nah, saya kira inilah yang harus kami tolak. Kami tidak setuju dengan ini. Lalu ketika ini PKS tolak sebagai inisiatif DPR, tapi ini jalan terus dibahas di DPR bersama pemerintah, bagaimana sikap PKS? PKS akan ikut membahas haluan ideologi Pancasila ini. Kenapa? Kembali kepada kaidah yang tadi. Kita ingin meminimalisir madorot-madorot. Dan kita masih punya peluang sampai akhir pembahasan kita bisa memasukkan TAP MPRS ini menjadi bagian dari rancangan undang-undang ini. Nah, oleh sebab itu, keluarga besar PKS tolong doakan aleg-aleg kita di DPR RI untuk bisa berjuang dengan energi halal bihalal, energi Ramadan ini untuk bisa menciptakan maslahat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dan juga kepada para ormas-ormas yang sangat concern dengan TAP MPRS 25 tahun 66 ini, teruslah melakukan tekanan-tekanan kepada partai-partai yang tidak setuju. Semoga di akhir pembahasan mereka bisa menyetujui TAP MPRS 25 tahun 66 ini bisa masuk menjadi dasar pemikiran pada undang-undang HIP ini. Terakhir yang sedang dibahas oleh kita adalah rancangan undang-undang pemilu. Banyak poin yang menjadi perhatian kita, tapi satu hal yang ingin saya jelaskan adalah kita ingin kejadian 2019 tidak terulang kembali. Salah satu penyebab 2019 penyelenggaraan Pilpres begitu menjadi tragedi, banyak yang meninggal penyelenggaranya dan juga banyak kecurangan. Itu karena calon presidennya hanya 2 pasang. Sehingga bangsa ini terbelah sejak awal dan masa kampanye yang panjang. Ini terus pembelahan berlanjut dalam waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu PKS menginginkan calon presiden minimal 3 pasang calon. Ini yang menjadi perjuangan salah satunya bagi undang-undang pemilu yang sedang dibahas ini. Nah, mudah-mudahan ini agenda-agenda ini bisa kita capai dan insya Allah dengan doa antum semuanya anggota kita bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terakhir, agenda kita ke depan adalah terkait dengan suksesi kepemimpinan di PKS ini. Kalau melihat term
5 tahun dari Agustus 2015 ini seharusnya adalah pada bulan Agustus 2020. Bahkan semula Ustadz Salim sepakat itu dilaksanakan pada bulan April, tetapi karena kondisi Covid ini kita mundurkan. Ya, mohon doa antum semuanya, semoga apa yang sudah menjadi ketentuan konstitusi kita, yaitu suksesi setiap 5 tahun bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan madarat, dan insya Allah nanti akan diawali dengan pemira, ya kemudian nanti ada pemilihan anggota Majelis Syuro dan penetapan pimpinan Majelis Syuro, serta akan pembentukan kabinet, DPTP, DPP, MPP, dan DSP selanjutnya. Saya kira 4 agenda besar di tahun ini buat kita semuanya. Semoga menjadi perhatian seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua langkah-langkah kita dan kita bisa menuntaskan keempat agenda besar Partai Keadilan Sejahtera ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya cintai, sebagai ganti dari musafahah ya yang tidak bisa kita laksanakan, saya menyapa antum semuanya, ya terutama yang ikut berpartisipasi melalui Zoom, ya antum bisa membalas, melambaikan tangan, ya salam dari kami para pimpinan ya di DPTP buat antum semuanya. Semoga antum semuanya dalam kondisi sehat walafiat, ya, dan antum semuanya bisa melaksanakan 4 agenda yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang telah menyampaikan sambutannya. Dan untuk seluruh kader di mana saya berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, bahkan juga di DKI Jakarta dan juga di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan sebagainya, sampai Papua dan Maluku, semuanya, NTB, Bali, semuanya sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu minal aidin al-faizin al-maqbulin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik seluruh pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan tadkirah Mau'izatul Hasanah yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, kita akan mendapatkan sapaan terlebih dahulu dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yakni Bapak Anies Rashid Baswedan. Kepada beliau kami persilakan untuk menyampaikan sapaan salam silaturahimnya. Tafadhal masykuran Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Presiden PKS Dr. Muhammad Sohibul Iman, juga Ketua Dewan Syariah Pusat Dr. Surahman Hidayat, yang saya hormati juga Wakil Ketua MPR Bapak Hidayat Nur Wahid, para anggota legislatif, Pak Sekjen, Pak Mustafa Kamal, Pak Bendahara Umum, Pak Mahfud, dan semua peserta silaturahim Syawal 1441. Izinkan kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata, salah ucap, salah langkah selama ini. Insya Allah apa yang selama ini kita perjuangkan akan bisa mendapatkan ridhonya dan mendapatkan hasilnya. Dan di masa COVID ini, alhamdulillah kita merasakan satu sisi ada krisis kesehatan, tapi sisi lain ada terobosan teknologi. Alat yang kita miliki sekarang ini
sesungguhnya sudah kita miliki tahun lalu. Tapi selama ini kita tidak pernah dipaksa untuk menggunakannya. Dan alhamdulillah sekarang dengan pandemi kita bisa silaturahmi lewat Vicon dengan siapa saja, di mana saja. Dengan jarak yang sekarang diputus oleh teknologi. Mudah-mudahan bawa hikmah pada semuanya. Sekali lagi saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah ini menjadi arahan yang semuanya kita bisa pegang dan PKS kembali menegaskan sebagai pilar perjuangan umat dan juga pilar di dalam menjaga Pancasila yang tadi disebutkan. Karena ada kekhawatiran-kekhawatiran yang cukup serius di beberapa waktu terakhir ini. Itu saja barangkali dari saya, karena keterbatasan waktu. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak Anies Baswedan. Saya masih di sini, masih dengerin terus. Saya masih dengerin. Bersama kami dalam kegiatan Halal Bihalal Partai Keadilan Sejahtera se-Indonesia. Kami doakan semoga Pak Gubernur senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Kepala Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih sekali lagi Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, para pemirsa TV PKS di seluruh tanah air, dan sebagai penutup kita akan langsung dengarkan sekali lagi Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Syura Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sore hari ini kita dipertemukan walaupun secara virtual dengan saudara-saudara sekalian, para kader keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera serta kaum muslimin dan muslimat, para simpatisan dan seluruh anak bangsa yang melihat acara Halal Bihalal Partai Keadilan Sejahtera. Saya memulai dahulu dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amali wa ta'at, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya, dengan Idul Fitri berikutnya pada tahun yang akan datang. Yu'iduhu alaina wa alaikum wa alal ummatil islamiyati bil yumni wal khairi wal barakat. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dan bangsa ini, dan COVID-19 ini sudah tidak ada lagi dan sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita bertemu secara virtual, saudara-saudara keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, kaum muslimin dan muslimat, saya yakin hati dan pikiran kita insya Allah selalu berdekatan dan bersatu. Dalam kondisi yang kita hadapi saat ini, saya mendapatkan data pada tanggal 9 Juni dari gugus tugas nasional COVID-19, yaitu yang positif 33.076 dan 19.739 dalam perawatan, dan alhamdulillah 11.414 dinyatakan sembuh.
dan mereka-mereka yang meninggal dan wafat berjumlah 1923. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Saya memberikan apresiasi salut kepada segenap tenaga kesehatan yang telah bergerak, berbuat, dan pasti di antara mereka juga ada yang wafat gugur. Kita inginkan dan kita dorong agar mereka ditetapkan sebagai pahlawan kemanusiaan, dan mereka-mereka yang kembali kepada Allah min ahli la ilaha illallah, kita berdoa kepada Allah agar ditempatkan dalam surga Firdaus dan minas syuhada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Gubernur DKI tadi telah menyapa kita semua, dan kita doakan juga agar Pak Anies Rashid Baswedan mampu dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Begitu pula gubernur yang dari Partai Keadilan Sejahtera NTB, Sumatera Barat, dan para bupati, wali kota dari kader-kader Partai Keadilan Sejahtera dan yang kita usung mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, kita diperintahkan untuk selalu husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka. Yang terjadi tidak mungkin terjadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Pasti ada hikmat di situ. Pasti ada hikmatnya. Salah satunya, yang tadinya renggang dengan keluarga sekarang menyatu. Coba. Sibuk ngurusi dunia. Tapi dengan COVID-19, ya, mungkin lebih dari 2 bulan di rumah. Olehnya itu soliditas internal keluarga insya Allah semakin solid. Bayangkan kalau keluarga sangat solid dan kuat, pasti bangsa juga akan kuat. Ini sesuatu yang kita raih bersama dan mudah-mudahan terwujud dalam setiap keluarga pada anak bangsa ini. Dan yang kedua, kita rasakan bahwa di rumah bisa kita lakukan banyak hal. Bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan yang tadinya ayah dan ibu tidak pernah praktek sebagai seorang guru, jadi guru coba. Memang jadi guru mudah, lain caranya. Jangan sampai anak-anak mengatakan guru yang di sekolah lebih bagus dari bapak dan ibunya. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau anak-anak mengatakan guru yang di sekolah lebih bagus, nah ini bapak dan ibu pun harus mengintrospeksi diri. Mesti yang dibanggakan oleh anak-anaknya adalah ayah dan ibunya. Dan kita sekarang dalam kondisi new normal. Ini pakai bahasa Inggris lagi. Apa enggak ada bahasa Indonesianya? Sebenarnya bahasa Indonesia ya kita kembali dengan kehidupan semula, cuma dengan pola dan hidup yang baru. Orangnya juga orangnya sama. Cuma pola hidup yang baru tersebut adalah sebenarnya ajaran Islam. Pola hidup bersih dan sehat. Apa itu? Cuci tangan, bersih. Bangun tidur saja kita diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk cuci tangan. Coba. Sebelum ada COVID-19, saya membaca beberapa tulisan ketika saya di Eropa. Bangsa yang paling bersih adalah umat Islam. Daerah mana? Bosnia, daerah itu hampir 96% bersih. Ada beberapa negara tidak perlu saya sebutkan, itu nilainya 5. Sebenarnya yang mampu dan punya imunitas dengan wabah COVID-19 ini, ya insya Allah mereka-mereka yang selalu bersih. Jadi kalau new normal, itu adalah karakter kita. Cuci tangan. Cuci tangan nggak ada kaitannya dengan makan dan minum. Jangan dianggap kalau udah cuci tangan, makan lagi. Cuci tangan, makan lagi. Nanti Ustadz 2 kali, 10 kali cuci tangan terus nggak ada. Bersih. Apalagi kalau mau makan, memegang sesuatu yang akan dimakan, ya harus dicuci.
cuci tangan, jadi aturan-aturan yang sudah diperintahkan dan merupakan aturan yang baku, itulah pola hidup baru, pola hidup sehat. Nah, itu harus kita jalankan, itulah hidup baru, tradisi baru. Jaga jarak, gunakan masker. Nah, kalau saya sekarang memang nggak menggunakan masker. Sebab kalau pakai masker pun dia suara nggak jelas juga nanti. Ya, apalagi juga antum semua saudara-saudara nontonnya juga lewat TV juga. Jadi memang sangat jauh dan insya Allah aman lah. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah tadi sudah disampaikan oleh Presiden. Saya berikan apresiasi, penghargaan, jazakumullahu khairal jaza atas kerja keras, khidmat, pelayanan kepada masyarakat. Tadi sudah disebutkan bukan terkumpul dana 90 miliar, tapi pasti kerja keras, keikhlasan, isar, mendahulukan kepentingan yang lain pada kepentingan diri sendiri. Ini semua insya Allah dicatat dalam mizan, dalam timbangan kebaikan saudara-saudara sekalian, dalam timbangan kelak di akhirat nanti. Dan kita tahu banyak hadis-hadis yang menjelaskan kalau seseorang keluar dari rumahnya membantu orang yang susah. Dan ini kalau kita mendapatkan hadis ini dalam kumpulan hadis-hadis sahih jilid 2 halaman 608. Pahalanya melebihi dan lebih afdal daripada iktikaf di Masjid Rasulullah SAW sebulan lamanya. Coba. Bagaimana kalau setiap hari keluar sampai 3-4 kali? Pahalanya besar. Saya dalam pengajian Selasa, saya pernah katakan, kunna na'lamu wala na'mal. Jadi banyak ilmu yang kita miliki, tapi kita tidak amalkan. Peristiwa yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim, ada seorang anak wanita yang usianya belasan tahun, salihah. Waktu pandemi meninggal dia. Si bapaknya mimpi. Si anak menceritakan, dia mengatakan dia mendapatkan satu hal yang sangat luar biasa. Dan dia katakan 2 rakaat sebelum subuh itu benar ayah, lebih bagus dari dunia dan seisinya. Amal-amal yang kecil besar pahala dari Allah. Si anak mengatakan kunna na'lamu wala na'mal. Kita ini tahu, tapi enggak kita amalkan. Tahu bagaimana pahala membaca subhanallah wa bihamdi, tahu 2 rakaat sebelum subuh, tahu ini, tapi siapa yang beramal? Ya. Itu peristiwa ini diungkapkan oleh Ibnul Qayyim dalam tulisannya, dalam bukunya. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bangun tali silaturahim. Artinya, tadi sudah memberikan bantuan dan itu insya Allah tanpa bersentuhan, bahkan digantung, dan banyak terjadi di banyak negara. Ya, cuma cara kita dengan digantung. Ya, digantung bukan karena isinya sedikit, enggak. Tapi ya memang ngambilnya mudah mungkin. Di negara lain ditaruh di jalan-jalan. Ya, banyak cara. Ada negara lain ditaruh di depan rumah, tergantunglah. Yang penting bukan dari isinya, tapi keikhlasan dan semangat untuk saling berbagi. Ini yang mahal. Dan inilah sifat gotong royong, tolong menolong yang ada pada bangsa ini. Yang ini harus kita pertahankan, kita tingkatkan. Sehingga kita bangun tali silaturahim. Walaupun membangun tali silaturahim itu sendiri dalam kondisi tertentu berat, mungkin bisa disepelekan, mungkin didengar kata-kata yang tidak bagus, dia harus sabar. Ibarat jarum dan benang, meskipun menusuk dan menyakitkan, tapi menyatukan apa yang sudah terpisah. Sakit, tapi menyatukan. Jadi ketika silaturahim mungkin ada kata-kata, ya udah sabar. Tapi yang terpisah pun menjadi satu. Jangan kita bergerak seperti gunting. Meskipun kelihatannya lurus, tapi dia memisahkan yang bersatu untuk lurus, tapi terpisah. Jadi banyak masalah yang kita hadapi di masyarakat. Contoh umpamanya,
Kalau kuku seseorang itu panjang, kukunya panjang. Penyelesaiannya adalah yang dipotong kukunya, jangan jarinya. Bisa-bisa panjangnya kuku itu lebih panjang dari jari, potong jari, itu keliru. Menyelesaikan ini contoh ibarat kalau kita punya masalah dengan seseorang. Potong masalahnya, jangan potong silaturahimnya. Jadi masalahnya dipotong. Jadi banyak hal-hal yang kita hadapi di masyarakat. Jangan terus malah silaturahim dipotong. Masalahnya apa? Itu yang kita potong. Potong kukunya, jangan jarinya. Jadi ketika berinteraksi, bersilaturahim, kunu kal asjar, pasti dalam kehidupan itu sendiri banyak yang tidak enak. Kalau tanaman pohonan saja mampu bersabar bahwa memberikan yang terbaik, masa kita nggak bisa lebih dari tanaman? Rindang banyak buah, dilempari dengan batu, dibalas dengan buah. Kalau pohon mampu melakukan itu, kita manusia harus lebih dari itu. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah pertahankan capaian-capaian yang sudah kita capai di bulan suci Ramadan. Masing-masing kita tahu. Saya dapatkan seseorang kemarin ketemu mampu, dia bukan hafal Quran. Dari pagi sampai sebelum maghrib khatam Quran. Ini cerita orang-orang lama ini muncul saat ini. Walaupun saya nggak tanya tajwidnya bagaimana. Tapi yang jelas pasti bacaannya lancar nih orang ini. Sampai. Dan akhirnya setelah bulan suci Ramadan mampu masih mempertahankan sehari sampai 3-4 juz. Ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 3-4 hari, 5 hari khatam Al-Quran. Yang tadinya sebelum ada Covid tidak pernah khatam Quran, coba. Setelah ada Covid-19, 3 kali khatam, 4 kali khatam. Jadi peristiwa ini juga banyak cerita. Sebab di rumah mau kemana, keluar juga nggak bisa keluar. Mau sibuk makan, bulan puasa, baca Quran. Bahkan yang tertatih-tatih membaca Al-Quran, terbata-bata, jadi lancar coba. Kemarin dalam majelis selesai saya ceritakan, ada seorang ibu, usia 45 tahun, baru semangat belajar Al-Quran. Tinggal di Ciputat, belajarnya di Istiqlal. Gak punya mobil, suaminya mengizinkan terus tiap hari. Sampai dia fasih. Sampai di rumahnya pun dibuat kelompok untuk membaca Al-Quran. Akhirnya dia meninggal. Suaminya menyusul 3 tahun berikutnya. Kalau tradisi di Betawi ada tanah luas dikubur di situ. Cuma suaminya mengatakan kalau aku meninggal biarlah aku dengan istri dipindahkan di tanah kusir. Ketika digali utuh jenazah istrinya. Bukan hafizah. Kain kafannya utuh coba. Karena hubbul Quran, cinta pada Al-Quran. Kalau orang cinta sama Al-Quran, pasti Quran juga cinta. Cinta itu ada yang di hati, nggak bisa. Ya. Dan Ramadan pun demikian, yang berpisah dengan Ramadan dengan tetesan air mata, Ramadan tahu. Dan Ramadan pun tahu ini tetesan air mata apa, dia ngerti juga. Ada tetesan air mata yang habis makan yang pedas-pedas beda. Dan tetesan air mata yang bersumber dari mahabbah dan cinta juga lain. Di bawah, nah ini banyak yang menyaksikan di daerah itu. Jadi pertahankan capaian-capaian yang sudah kita capai di bulan suci Ramadan. Pertama sholat, tidak lagi meremehkan sholat. Berjamaah di rumah. Ya. Bayangkan suami yang tidak pernah jadi imam. Akhirnya di bulan suci Ramadan dia belajar. Ya, belajar dia bab. Dan cerita-cerita bagaimana mengimami, bagaimana cucu main sana sini. Banyak yang kita lihat cerita-cerita semacam. Tapi semuanya indah. Semuanya bagus. Dan anak pun dia akan keluar. Dan anak yang usia 3-4 tahun, biarkan.
Jangan dipaksa dia untuk khusyuk. Khusyuknya dia itu ya terus gerak itu khusyuk. Lari sana, lari sini itu buat anak-anak, itulah khusyuknya dia. Nanti usialah yang membuat dia semakin khusyuk, semakin baik. Pertahankan sholat kita, pertahankan bagaimana capaian kita tentang Al-Quran, pertahankan zikir di bulan suci Ramadan, sedekah, infak, kebersamaan pasti. Dengan Zoom, nah ini Zoom ini ataupun melalui ya apapun yang keberadaan kebersamaan itu dijaga. Sebab setelah bulan suci Ramadan jangan terjadi bangunan yang sudah kita bangun atau dibangun oleh seseorang, dia sendiri yang merobohkannya. Sudah jadi rumah. 30 hari berarti 30 lantai. Kemudian mulai hari pertama, yang tadinya di bulan suci Ramadan 4 juz, 5 juz, 1 juz pun tidak dibaca, coba. Bahkan 1 lembar pun lewat. Nah ini kalau begini berarti bangunan tadi, na'udzubillah dia sendirilah yang merobohkannya. Nah itu jangan sampai terjadi. Zikir, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketenangan bukan karena harta yang banyak, bukan tempat tidur, bukan ini, bukan ini. Ya, ketenangan adalah dialah Allah yang memberikan kita ketenangan karena dialah yang menciptakannya. Bayangkan ada orang yang tempat tidurnya nyaman, ya, kasurnya pun mungkin sekian harganya, AC, nggak bisa tidur. AC tapi keringat dingin keluar, nggak ada masalah. Tapi ada yang pas-pasan di atas becak tidur dia. Becaknya pun semakin tenang, asyik. Tapi yang dengan di kasur tadi tidak mungkin tidur kecuali dengan pil, coba. Jadi dua hal yang berbeda. Yang satu pasrah penuh kepada Allah dan Allah yang menjaga. Yang satu ini banyak pikiran-pikiran enggak sehat. Dialah Allah yang memberikan seseorang tenang. Capaian di bulan suci Ramadan itu ya harus kita pertahankan setelah bulan suci Ramadan. Mutawalli Sya'rawi dia mengatakan satu bahasa yang sangat ringkas. Supaya hidup ini enggak perlu ada dengki, enggak perlu ada iri, tidak perlu ada kebencian di sana sini, tidak perlu takabur, tidak perlu ini, sebab ya semuanya akan lewat. Kita mau atau apa yang perlu kita berbuat dengki pada semua sudah diatur oleh Allah. Mutawalli Sya'rawi mengatakan al-hayah qasirah, hidup ini sangat pendek. Sangat pendek sekali, enggak pantaslah hidup yang sangat pendek itu sendiri. Kemudian di hati itu ada iri, ada dengki, ada perbuatan nifak, ada memutus tali silaturahim. Besok ini hanya jadi cerita saja. Olehnya itu perbanyak senyum, berikan senyum di sana sini. Yang penting jangan senyum sendirian, senyum, buat orang lain tersenyum. Walaupun sendirian pun nggak ada masalah, mengenang sesuatu, asal jangan sering-sering aja. Buat orang lain tersenyum, maafkan walaupun orang berbuat salah, kasih maaf. Ya. Sebab fala na'lamu, kita nggak tahu semuanya kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi buat orang lain tersenyum, buat orang bahagia. Bayangkan yang tadinya sedih kemudian membuat dia tersenyum, tidak mesti dengan uang, bisa dengan kata-kata. Mungkin itulah yang membuat orang tadi masuk surga, coba. Wala tastasghir hasanatan, jangan nyepelekan kebaikan walaupun kecil. Fa innaka la tadri, engkau tidak tahu kebaikan apa yang membuat kamu masuk surga. Jangan dianggap harus yang besar-besar, mungkin yang kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dianggap oleh seseorang besar untuk diri, kenyataannya enggak ada nilainya di sisi Allah. Karena di situ ada unsur riya, bukan karena Allah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, ada beberapa hal yang saya ingin ingatkan diri saya dan saudara-saudara keluarga besar Partai Keadilan. Jangan menyikapi sesuatu itu dengan terburu-buru. Perlu kehati-hatian, perlu tarayus,
Saya kasih contoh. Kita dapatkan hampir 7 ayat dalam 7 surat menjelaskan Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini dengan sittatu ayyam. Khalqus samawat dengan sittatu ayyam itu bukan 6 hari, tapi 6 masa. 6 tahapan. Pertanyaan sederhana, mudah bagi Allah untuk menciptakan alam semesta ini dengan kun fayakun. Jadi pasti ada hikmat di situ. Ya. Dan yang paling tahu detailnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ulama-ulama kita menjelaskan 6 tahapan, ini. Artinya, kemudian dalam ayat yang lain lagi dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, Ata amrullah fala tasta'jiluh. Itu. Jadi keputusan Allah itu sudah pasti, jangan engkau membuat sesuatu yang tergesa-gesa. Kemudian ditutup ayat tadi dengan wasbir wa ma sabruka illa billah. Diperintahkan untuk sabar. Antara jangan tergesa-gesa dan sabar pasti banyak hikmat di situ. Yang ingin saya garis bawahi adalah jangan terburu-buru dalam bersikap. Lihat dampaknya yang akan terjadi untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita, untuk partai itu sendiri. Perlu tarayus, tidak terburu-buru dalam menyikapi banyak masalah. Banyak contoh. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ma balu qaumin, kenapa ada satu kaum yang melakukan 1, 2, 3. Apalagi berkaitan dengan orang tertentu, nama tertentu, tokoh tertentu, harus hati-hati jangan sampai menyinggung. Banyak cara kita untuk memberikan nasihat, memberikan masukan, bisa langsung, bisa yang sifatnya isyarat-isyarat yang tidak menuju pada orang-orang tertentu. Kemudian sebagai tambahan juga sebelum saya tutup, kita pasrah sama Allah. Yang penting tadi sudah ada arahan dari Presiden, poin-poin, lakukan, ikhtiarkan. Ya, tapi jangan lupa bahwa yang memutuskan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Junaid, dia mimpi melihat diperintahkan, kamu sekarang pergi di mana kendaraanmu, keledaimu itu berhenti, bantu orang tadi. Bangun Imam Junaid. Imam Junaid hidup di masuk abad ketiga, 215 Hijriah sampai 297. Ini sebagai penutup. Sampai dia bangun, dia bawakan bantuan uang 100 dinar. 100 dinar. Orang tadi menangis, bersyukur, enggak dianggap ini uang. Sampai Imam Junaid mengatakan, wahai saudaraku, kalau kurang, kamu cari namaku, nanti aku bantu lagi. Kamu keliling di kota Baghdad, tanya mana Al-Imam, mana Junaid, gitu aja sudah, Imam Junaid. Terus orang tadi meleleh, amajnunun anta ya Junaid, kamu orang gila ya? Yang membuat kamu datang ke sini bahwa ini semua dialah Allah, kenapa saya cari kamu? Amajnunun anta ya Junaid, kamu ini orang gila ya? Kamu ini sekarang datang ke sini, siapa yang merintahkan kamu semua bawa uang ini? Terus saya suruh cari kamu di pelosok-pelosok kota Baghdad. Itulah kepasrahan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dan bekal yang kita bawa di bulan suci Ramadan dan kita pertahankan adalah kita pasrah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Asal kita berbuat dulu. Setelah itu kita serahkan segala urusan kepada Rabbus samawati wal ardh. Dialah yang mengatur segala-galanya dan sudah diatur semua oleh Allah di Al-Lauhul Mahfuz. Tapi ikhtiar terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan halal bihalal ini ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi. Pertahankan capaian-capaian kita di bulan suci Ramadan. Apa saja kebaikan, pertahankan. Pasti akan melihat sekian banyak keajaiban dalam hidup kita. Kalau kita mencintai Allah, pasti Allah akan mencintai kita. Ada seseorang pakai kursi roda terjatuh. Ini cerita penutup lah. Kemudian ada kuda di situ. Kursi roda tadi ditarik,
orang tadi sudah nggak bisa berdiri, si kuda tadi tertidur, membaringkan diri. Naiklah orang tadi di atas kuda, kemudian dia bangun. Artinya, kuda pun punya perasaan rahman, sifat kasih kepada manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang beriman? Pasti dan pasti dan pasti. Satu rahmat dibagikan pada seluruh alam semesta ini, saling mengasihi, saling mencintai, dan 99-nya Allah berikan untuk mereka-mereka yang beriman kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk mereka-mereka tersebut yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah som kita, ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan dan Idul Fitri berikutnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Di Amerika, di Jepang, di Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semua pada nyapa ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, baik di Indonesia dan juga ternyata disaksikan oleh para kader PKS yang ada di Amerika, di Jepang, di Malaysia, di Filipina, di Australia, di Saudi, dan di berbagai belahan penjuru dunia. Para kader PKS ternyata juga pada saat bersamaan menyaksikan acara Halal Bihalal di DPP Partai Keadilan Sejahtera. Dan alhamdulillah dari hasil konfirmasi, viewers yang menyaksikan acara ini hampir 100.000, jadi 90.000 sekian orang yang menjadi penonton. Kita ucapkan tentu alhamdulillah rabbil alamin. Dan kepada seluruh keluarga besar PKS kami sampaikan sekali lagi jazakumullah khairan katsira atas segala perhatian, atensi menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk lebih meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi dari PKS TV, untuk mensubscribe ya PKS TV ini sehingga kita selalu mendapatkan update acara dan program-program yang lainnya. Demikian dari kami, terima kasih sekali lagi atas seluruh perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.